Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Siti Trisnawati. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Pada video sebelum-sebelumnya, kita sudah memahami atau sedikit mengenal mengenai IP address. Jadi, IP address itu apa sih? Kita bahas sedikit. Jadi, IP address yaitu merupakan suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi, setiap device komputer, baik itu HP, pasti memiliki yang namanya IP address. Karena IP address merupakan alamat atau identitas suatu device untuk dia bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas IP address dan juga subnetting. Nah, kalau subnetting itu apa sih? Kita akan bahas di sini. Di sini ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Jadi, subnetting ini adalah pada intinya adalah pemecahan IP. Jadi, bagaimana sih caranya kita memecah suatu IP address yang begitu banyak ataupun begitu besar nilainya dipecah lagi menjadi beberapa nilai host ataupun network agar bisa kita membagi-bagi ke dalam jaringan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Jadi, sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung subnetting atau IP address atau kita menerapkan teknik dari subnetting ini. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui antara IP classpul dan classless. Oke, selanjutnya di sini kita akan jelaskan mengenai IP address classpul dan classless. Kalau classpul adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap. Jadi, classpul itu adalah pembagian alamat IP yang sudah ditetapkan. Nah, itu ada kelas A, B, C, D, E. Untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR untuk menentukan network dan host dengan prefix. CIDR itu apa sih? CIDR itu adalah suatu teknik juga dari subnetting. Salah satunya yaitu classless inter-domain routing. Nah, jadi sebelumnya adanya classless, memang classpul ini adalah menjadi teknik yang digunakan untuk dalam pembagian subnetting. Tapi dikarenakan classpul ini sudah menetapkan kelasnya, jadi cukup membuat rumit bagi beberapa skala perusahaan. Jaringan yang mungkin masih lingkungannya itu masih sedikit, kayak contohnya, kita punya 5 lab dan terdiri dari 5 komputer. 5 dikali 5 itu berarti kan 25 nih. Jadi, kita punya total 25 komputer. Bagaimana kita memberikan IP address jika kalau misalkan kita pakai classpul, pastinya akan sulit pembagiannya. Karena apa? Karena sudah ditentukan. Kita akan sulit mencari suatu jaringan yang pas. Jadi kalau enggak kekurangan, pasti kelebihannya itu banyak ketika kita menggunakan classpul. Sedangkan classless
itu dia tidak terikat lagi pada kelas A, B, C, D, E, tapi dia menggunakan sistem yang namanya CIDR, sehingga kita bisa menentukan network ataupun jumlah jaringan yang pas untuk jaringan skala yang sesuai dengan perusahaan ataupun jaringan yang kita punya. Nah, di sini setelah kita mengenal IP address kelas pool dan classless, pastinya kita akan membahas mengenai IP classless, yaitu ada yang menggunakan CIDR dan juga VLSM. Nah, setelah kita mengenal IP address, ada class pool dan classless, maka di sini aku bakalan bahas mengenai teknik dari perhitungan subnetting menggunakan CIDR dan juga VLSM. Namanya konsep VLSM. Kita bahas dulu sedikit-sedikit ya teman-teman. Kalau VLSM itu seperti apa sih? Kita coba gambarkan. Kalau VLSM itu biasanya lebih kompleks atau lebih rinci. Kalau misalkan CIDR itu hanya menentukan prefix-nya atau total IP-nya, maka VLSM itu dia lebih kompleks karena dia akan menentukan subnetnya berapa, networknya berapa, hostnya berapa, broadcast-nya berapa, dan yang terakhir adalah biasanya yang sering dipertanyakan adalah ada pada network berapa IP di atas. Jadi, kalau misalkan CIDR itu hanya mencakup satu, nah VLSM ini adalah seperti penjabaran dari CIDR itu. Nah, jadi CIDR dan VLSM ini memang saling berhubungan ya teman-teman, dan saling banyak digunakan juga. Oke, semoga teman-teman sampai sini sudah paham mengenai konsep dari CIDR dan juga VLSM. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara perhitungan dari konsep CIDR dan VLSM ini. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai subnet itu apa, network itu apa, host itu apa, dan broadcast itu apa. Nah, jadi aku harap teman-teman sampai sini sudah mengerti, sudah paham nih tentang konsep dari CIDR dan juga VLSM. Jadi kesimpulannya adalah, atau pada intinya adalah, IP address ini adalah suatu pengalamatan jaringan komputer di mana dia memiliki sebuah metode atau teknik yang dinamakan subnetting, di mana subnetting ini merupakan pemecahan IP, teknik pemecahan IP, agar jaringan kita mendapatkan atau bisa menggunakan IP address sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu dalam subnetting ini ada beberapa konsep, ada kelas IP atau terbagi menjadi dua. Ada kelas pool dan classless, yang biasanya di mana kelas pool itu adalah jaringan berkelas dan classless itu adalah jaringan yang tidak terpatok pada kelas, yang pada akhirnya kita akan lebih mendalami mengenai classless. Classless ini terdiri dari dua teknik atau dua metode. Yang pertama ada CIDR, yang kedua ada VLSM, di mana CIDR ini merupakan perhitungan prefix atau total IP, sementara VLSM adalah penjabaran dari perhitungan yang lebih rinci, seperti subnet, network, host, broadcast. Semoga teman-teman bisa paham ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan ataupun rumus yang ada pada CIDR dan VLSM. Oke, selanjutnya kita akan membahas perhitungan VLSM. Nah, apa itu VLSM? VLSM adalah variabel line subnet max, di mana VLSM ini adalah pemecahan IP yang semakin rinci lagi atau semakin
kecil lagi dibandingkan dengan CIDR. Nah, kalau seperti itu, apa saja sih yang di-sharing di PLSM ini? Seperti yang kita ketahui, kalau traffic atau total IP itu dicari melalui metode atau teknik CIDR. Di sini apa sih yang kita cari? Nah, yang kita cari itu ada 3 hal. Nah, yang pertama itu ada network atau blok subnet. Nah, kalau network atau blok subnet itu apa? Yaitu alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Maksudnya bagaimana? Kita gambar di sini. Network atau blok subnet ini sama aja dengan pembagian kalau misalkan ya punya 5 lab. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di setiap lab ini terdiri dari 5 komputer. Nah, jadi kalau network atau subnet itu adalah blok pembagian yang dianalogikan ada lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, lab 5. Maka network atau blok subnet ini seperti kelas ya teman-teman, berfungsi untuk menandai jaringan. Jadi di sini ada network ke-1, network ke-2, network ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Jadi kayak ya namanya juga blok subnet. Jadi akan memblok, membagi-bagi IP atau membagi-bagi network. Nah, ini ya teman-teman berfungsi untuk menandai jaringan. Nah, lalu ada juga host, yaitu alamat IP yang dipakai perangkat, PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Jadi, host itu adalah IP address yang kita gunakan, yang dapat kita bagikan ke jaringan lain, seperti komputer, HP, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah broadcast, di mana broadcast ini adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Broadcast itu sendiri artinya menyiarkan ya teman-teman. Jadi memang broadcast itu digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Jadi pasti di dalam suatu network itu terdapat broadcast. Kalau misalkan kita analogikan, di sini kita punya lab 1, di mana lab 1 ini terdiri dari 5 PC. Ini juga 5 PC, semuanya ya 5 PC. Sehingga totalnya semua adalah 25 PC. Nah, lalu di setiap ruangan ini terdapat satu broadcast, di mana broadcast ini fungsinya untuk menyiarkan. Jadi di dalam setiap network ataupun blok subnet pasti ada satu broadcast yang dapat menyiarkan atau mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, jadi yang mengirimkan ketika ada sebuah informasi atau sebuah alamat lain atau network lain atau jaringan lain, yaitu adalah broadcast. Nah, jadi IP broadcast. Nah, nanti dia akan membroadcast IP yang ada di dalam jaringan ini atau network tersebut untuk mengirimkan sebuah pesan. Jadi kalau misalkan dianalogikan di sini, lab itu adalah sebagai network, lab ini sebagai network, lalu PC ini merupakan host atau pembagian alamatnya. Host yang dapat kita gunakan, dan yang terakhir adalah broadcast, yaitu suatu alamat yang berfungsi untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Sekarang kita akan membahas rumus-rumus yang ada dalam PLSM. Yang pertama ada subnet max. Kita tidak perlu bahas lagi subnet max karena subnet max ini
metode atau cara yang digunakan untuk kita di CIDR. Jadi teman-teman harus tahu cara menggunakan atau cara menghitung subnet max. Nah, di sini kita akan fokus di network atau blok subnet, host, dan juga broadcast. Jadi, keempat ini adalah rumus dari subnetting yang banyak digunakan oleh networking. Nah, jadi teman-teman harus memahami konsep CIDR ini. Oke, selanjutnya misal di sini terdapat sebuah ruangan, sebuah lab yang di dalamnya itu terbagi menjadi 4 ruangan ya, misal. Nah, di mana blok subnet ini merupakan network atau merupakan identitas awal atau pembagian dari IP address yang kita gunakan. Ada blok subnet 1, ada ruangan 2, 3, dan 4 ya, yang dimana dianalogikan ada network 1, network 2, network 3, dan juga network 4. Jadi kalau misalkan dibagi dalam sebuah ruangan, jadi blok subnet itu adalah beberapa kelas di mana keempat ruangan ini tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena beda blok subnet. Seperti halnya kalau misalkan kita menjelaskan suatu pelajaran, misal di kita terdapat di ruangan ke-1, maka orang siswa-siswa yang ada di ruangan kedua tidak dapat memahami dan juga tidak dapat mengetahui di ruangan 1 kita sedang membahas pelajaran apa, di kelas 1 kita sudah membahas apa aja. Ruangan 2, 3, dan 4 tidak akan mengetahui. Karena apa? Karena beda ruangan. Sama halnya seperti network tadi. Network tadi tidak akan mengetahui apa yang dipesankan atau yang dikirimkan yang dibahas oleh network lain. Jadi, network atau blok subnet itu sendiri hanya mampu atau bisa hanya berinformasi, saling bertukar pesan atau bertukar data hanya dengan satu IP address yang satu subnet atau yang satu blok dengannya. Jadi, gak akan saling berkomunikasi kalau beda subnet. Nah, lalu gimana sih cara agar subnet ini bisa saling menghubung atau bisa saling berkomunikasi? Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Oke, kita bahas mengenai bagaimana sih supaya dua blok subnet itu bisa saling berkomunikasi. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang namanya di dalam suatu device atau Cisco itu ada yang namanya switch dan router. Nah, kalau teman-teman sudah tahu perbedaan dari switch itu biasanya kayak gini ya, kotak. Switch dan router itu apa? Dan router biasanya bulat. Nah, kalau switch itu adalah suatu perangkat jaringan yang bisa menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya, tetapi hanya dalam satu blok subnet yang sama. Jadi, kalau misalkan di sini menggunakan blok subnet yang sama, yang pertama
misal dari 1 ada terhubung ke PC 1 gitu ya. Dan ada subnet, misal yang ini 192.168.70.1. Lalu di sini 70.2 gitu ya. 70.3 sampai dengan 70.4. Nah, ini kan masih misalkan masih di alamat atau di blok subnet yang sama. Nah, switch ini berantakan. Dia terdapat di ruangan 1. Nah, switch ini diibaratkan dia terdapat di ruangan 1. Lalu ada di ruangan 2 ya. Atau blok subnet lainnya, di mana blok subnet kedua ini dimulainya dari hostnya itu misalkan dari 20, 70, 192, 168, 70, 20. Di sini 20 ya. Lalu di sini 21. Di sini 22 dan seterusnya ya. Nah, ini kan berada di jaringan blok subnet yang sama. Untuk yang ruangan 2 atau switch kedua, dan ini switch ke 1. Juga blok subnet semuanya sama. Range IP atau hostnya berada di dalam satu network atau satu blok subnet. Nah, lalu bagaimana sih caranya supaya kedua switch ini bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya? Yaitu kita menggunakan lagi perangkat yang namanya router. Nah, di sini ada yang namanya router. Kalau misalkan switch itu hanya menggabungkan jaringan satu dengan yang lainnya, tetapi hanya khusus untuk satu blok subnet yang sama, maka di router ini adalah dia menggabungkan jaringan satu dengan yang lainnya dengan blok IP yang berbeda. Kalau switch, jadi garis besarnya switch adalah penggabungan blok IP yang sama. Networknya sama ya. Kalau router menggabungkan antara dua jaringan dengan blok yang berbeda. Nah, jadi ketika kita ingin menghubungkan antara ruangan 1 dengan ruangan 2, maka kita membutuhkan sesuatu alat, yaitu namanya router. Untuk menggabungkan kedua ruangan ini atau switch ini agar bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu bukan hanya switch atau router saja teman-teman, tapi ada beberapa nanti ke depannya kita akan belajar mengenai protokol atau konfigurasi seperti apa untuk menghubungkan antara blok subnet 1 dengan jaringan IP lainnya. Seperti VLAN trunking, ada routing, ada switching, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konfigurasi-konfigurasi yang bisa kita gunakan di saat kita ingin menggabungkan beberapa jaringan yang berbeda. Jadi, kalau untuk sekarang, aku harap teman-teman sudah bisa memahami konsep dari blok subnet. Lalu, cara menggabungkan blok subnet itu dengan sebuah alat, yaitu dengan menggunakan yang namanya router. Jadi, kalau switch kesimpulannya adalah ketika kita ingin menggabungkan suatu jaringan dengan alamat blok subnet yang sama, maka kita cukup hanya menggunakan switch saja. Tapi, jika masalahnya atau kita ingin menggabungkan dua blok subnet yang berbeda, seperti ini, maka kita butuh alat pembantu, yaitu namanya
router untuk menggabungkan jaringan yang berbeda atau blok subnet yang berbeda antara switch satu dengan switch yang lainnya. Teman-teman mungkin sudah paham terkait subnetting, CIDR kelas C, dan juga PLSM. Teman-teman jangan lupa ditulis ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lupa atau gimana. Jadi teman-teman bisa lihat dari bukunya rumusnya seperti apa. Nah, itu adalah cara yang mungkin cukup mudah yang dapat kita pelajari dalam mempelajari perhitungan dari IP address dan subnetting. Nah, selanjutnya di mana kita akan coba mengimplementasikan secara simulasi di jaringan Cisco Packet Tracer. Bagaimana pengimplementasian langsung IP address yang satu blok subnet, beda blok subnet, dan cara menggabungkan blok subnetnya. Oke, kita lanjut. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini itu ada 192.16.12.90/27, di mana nanti kita akan cari subnet max /27 ya. Berarti dimulai dari 128, 25, 26, dan yang terakhir itu adalah 27. Nah, untuk the prefix atau total IP yang kita gunakan, kita tandai dengan 111 ya. Kita tulis di sini 110. Kenapa? Karena itu adalah bilangan biner yang nanti akan kita pakai. Jadi sisanya 0. Kenapa 0? Karena ya memang kita tidak pakai sampai 32, melainkan hanya pakai sampai 27. Nah, seperti ini. Jadi, ketika teman-teman mencari sebuah subnet max, teman-teman harus ingat satunya ada berapa, nolnya ada berapa, karena ini akan menyambung di network, blok atau blok subnet, dan juga host. Nah, lalu di sini sepertinya sudah dicari ya teman-teman di network atau blok subnet ya yang ini. Lalu di sini sebetulnya udah ada caranya ya teman-teman. 256 dikurangi total IP atau prefix ya sama dengan X. X ini adalah sama dengan hasil dari pengurangan ini ya. Nah, kalau misalkan kita hitung di sini ya. 128 ditambah 64 dan ditambah 32. Berapa teman-teman hasilnya? Kita tambah 8, 10, 14. Sini 1. 6, 8, 11, 12. Sini 1, 2. Berarti hasilnya 224. Berarti hasilnya itu 224. Nah, ini sudah ketemu nih prefixnya atau total IP-nya. Kita di sini jabarkan ke bawah. Berarti kita tinggal mencari network atau blok subnetnya ya. 2, 5, 6 dikurangi 224. Kita kurangi. Nah, 6 dikurangi 4 berapa? 2. 5 dikurangi 2 itu 3. Nah, berarti ini hasilnya 32 ya teman-teman. Jadi yang kita ketahui X di sini merupakan 32 ya. Apakah sudah sampai sini? Belum ya teman-teman.
Jadi udah kita ketemu nih, network atau blok subnetnya itu 32. Lalu di sini trafficnya itu berapa? 224. Kita coba tulis di sini ya, 224. Nah, seperti ini. Lalu ada networknya berjumlahkan 32. Nah, di sini ada tambahan lagi nih, 2N sama dengan N. Nah, ini maksudnya apa nih? 2 network sama dengan 2 network. Nah, kalau misalkan dijabarkan, ini adalah 2 pangkat N. Di mana angka N ini adalah jumlah dari angka 1. Yang angka 1 ini ada jumlahnya ada berapa? Nah, jadi N ini merupakan jumlah perhitungan angka 1. Pangkat angka 1 yang ada di sini ada berapa? Di bilangan biner 1 di sini ada berapa? Nah, di sini kita jabarkan lagi ya teman-teman. Kita hapus dulu. Di sini 2 pangkat N, di mana 2 pangkat N ini ya berjumlah angka 1 yang ada di sini. Ini satunya ada 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 hasilnya berapa teman-teman? Yaitu 8 ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui N ini adalah bilangan biner dari angka 1 ya. Nah, N-nya itu sama dengan 1, oke. Jadi, network atau blok subnetnya itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kenapa di sini ada 2? Jadi, kita pakainya yang mana? Nah, kita akan menggunakan dua-duanya ya teman-teman. Nah, bedanya apa? Antara 32 dengan 8 ini. Nah, jadi kalau 32 itu nanti kita akan buat sebuah tabel perhitungan, di mana di sini terdapat network, host, dan juga broadcast. Nah, kalau network ini IP address-nya berjumlah dari 0, 225, maka dia dimulai dari angka 0. Setelah itu kita lihat subnet atau networknya itu berapa, yaitu dimulai dari angka 32. Ini digunakan untuk kita membuat tabel di mana kelipatan di bawahnya pun menggunakan 32. Pecahan 32. 32 tambah 32, 64. 64 tambah 32 berapa teman-teman? 96 ya. Nah, terus kita tambah lagi ya, jadi hasilnya 128. Nah, sampai mana kita harus menjumlahkan kelipatan 32 ini? Sampai terhitung di sini ada 8 network ya. Nah, di sini baru berapa? Baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya teman-teman. Belum sampai 8, nanti kita hitung sampai 8 ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut untuk menghitung seluruh blok subnet hingga ada 8, kita bahas dulu host di sini ya. Nah, kan ketika kita membuat sebuah tabel itu kan ada network, di mana network itu menjadi identitas atau menandai sebuah jaringan. Nah, itu adalah IP address yang kita gunakan. Nah, dan yang terakhir ada broadcast, yaitu alamat IP di setiap blok subnet dalam jaringan atau menyiarkan ya. Di sini ada host, 2 host, berarti 2 host pangkat 2, min 2 sama dengan host. Nah, kalau misalkan tadi network, kita menggunakan angka 1 di dalam bilangan biner yang ada pada IP address.
Maka host di sini kita menggunakan bilangan 0. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan di dalam network tadi kita menggunakan angka 1, nah di sini kita menggunakan angka 0. Jika dijabarkan di sini, berarti host 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? Karena 0 di sini berjumlah ada 5 ya, jadi 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berapa teman-teman? Sama dengan 32. Dikurang 2 ya. Sama dengan 30. Nah, jadi ini adalah host atau IP yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kenapa dikurangi 2? Karena satu digunakan untuk network dan satu lagi digunakan untuk broadcast. Maka sisa dari network dan broadcast itu sisanya berarti 30 IP ya. Nah, di sini langkah terakhir yaitu perhitungan broadcast. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan sedikit. Di sini harusnya ditambah ya. Ditambah 1 sama dengan broadcast. Di sini berarti berapa total hostnya? Berarti 30 ya. 30 ditambah 1 berapa teman-teman? Berarti 31 ya. Mohon maaf ya teman-teman, agak berantakan, gak apa-apa ya. Nah, broadcast, host, dan networknya sudah ketemu. Nah, berarti tinggal apa? Berarti kita tinggal membuat sebuah diagram atau sebuah tabel. Nah, tabel untuk kita memudahkan kita untuk menghitung ada berapa host apa aja yang bakal kita pakai, network apa yang akan digunakan, lalu broadcast, IP mana yang akan digunakan. Nah, di sini teman-teman semoga udah ngerti ya. Jadi kesimpulannya, jadi untuk subnet max kita menggunakan cara CIDR atau metode atau teknik CIDR. Lalu di sini untuk PLSM kita hanya menghitung 3 bagian secara rinci ya, yaitu network atau blok subnet, atau alamat pertama dari blok subnet yang berfungsi untuk menandai sebuah jaringan. Berbeda dengan subnet max ya teman-teman. Kalau subnet max itu adalah kode dari satu wilayah, jadi walaupun IP-nya beda-beda tetap memiliki satu kode identitas subnet max yang sama. Lalu network atau blok subnet itu adalah pembagian beberapa blok IP. Jadi ada blok subnet 1, 2, 3, dan yang lainnya. Nah, fungsinya apa network atau blok subnet ini? Yaitu untuk meringkas lagi, untuk kita mengefisiensikan supaya kita tidak menghambur-hamburkan IP. Jadi kita bisa menggunakan 1 blok subnet atau 3 blok subnet. Jadi itu ya teman-teman, supaya kita mengefisiensi menggunakan IP, alamat jaringan. Nah, lalu ada lagi yang namanya host, di mana host ini merupakan IP yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini kenapa host ini harus dikurangi 2? Nah, karena satu akan dipakai oleh network dan satu dipakai oleh broadcast. Nah, broadcast itu sendiri adalah alamat terakhir dalam subnet. Digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Jadi akan membroadcast, menyiarkan sesuatu pesan yang disampaikan, entah itu dalam jaringan luar atau router. Nah, dialah yang akan nantinya membroadcast atau menyiarkan, atau memberi informasi atau mengirimkan pesan ke semua host ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini tentang rumus subnet, network, blok subnet, host, dan broadcast ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tabel host, network, dan juga broadcast. Nah, tadi kan kita baru sampai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya
Nah, kita lanjut di CIDR ini. Nah, subnet mask ini apa sih? Subnet mask ini identitas pada jaringan IP address. Jadi, biasanya walaupun IP address itu beda subnet, beda network, tapi jaringan, tapi subnet mask ini itu semuanya pasti sama. Nah, kenapa? Kembali lagi, karena subnet mask ini merupakan identitas ya. Nah, kalau bisa diartikan itu, IP address merupakan alamat rincinya. Dan ada pasti setiap alamat rumah itu pasti ada yang namanya kode pos. Nah, kalau kode pos itu diibaratkan sebuah jaringan yaitu subnet mask-nya. Jadi, ketika kita mengirimkan paket ke suatu daerah, pasti harus memasukkan alamat rincinya, yaitu pasti ada kode pos. Kode pos itu dimana kode unik yang di setiap daerah itu pasti berbeda, dimiliki oleh beberapa rumah, ataupun alamat yang berbeda, tapi memiliki satu kode pos yang sama. Karena kode pos itu untuk membedakan wilayah A dan wilayah B. Nah, subnet mask pun sama seperti itu, jadi subnet mask pun seperti halnya kode pos rumah. Nah, jadi IP address itu adalah alamatnya, subnet mask itu adalah kode posnya. Jadi, walaupun IP address-nya itu berbeda, misalkan yang satu itu 192.168.5.1, terus yang kedua 192.168.5.2. Jadi IP subnet mask-nya pun tetap sama, walaupun IP-nya berbeda asal berada dalam satu network yang sama. Nah, gitu teman-teman. Jadi, subnet mask itu seperti kode pos yang kita gunakan di setiap wilayah untuk lebih saling bisa dikenalkan. Jadi, walaupun IP address-nya berbeda, maka network ini merupakan identitas untuk mengetahui antara wilayah A dengan wilayah B. Mungkin teman-teman udah paham di sini mengenai perhitungan CIDR. Lalu bagaimana ini kalau kita masih membahas kelas C ya? Karena kalau kita membahas kelas B, kelas A itu akan lebih rumit lagi. Nah, kalau kelas C itu terdiri dari subnet mask-nya itu /25 sampai akhirnya itu /32 ya. /32. Jadi, subnet mask-nya itu, prefix-nya itu terdiri dari 25 sampai 32. Nah, kalau diawali dengan 25, bagaimana jika slash-nya itu diganti dengan /28? Jadi bisa kita hitung di sini. Ini 28 berarti ya. Jadi ini ada 25, 26, 27, dan ini 28. Nah, 28 ini berada di mana? 28 ini berada di 16 ya, yang ini. Nah, lalu bagaimana? Apakah kalau slash-nya 28, kita hitungnya di sini, kita simpannya 16? Enggak ya, teman-teman, salah. Tapi kita jumlahkan antara 128, 64, 32, dan juga 16. Jadi, kita jumlahkan keempat rumus ini, sampai 16 ya, keempat rumus ini, karena kan berawal dari 25, terus ditambah dengan 26 ini, 128 tambah 64, tambah 32, dan yang terakhir tambah 16. Nah, jadi totalnya berapa? Jadi totalnya itu 224 ya. Jadi total dari /28 itu adalah 224. Nah, gimana kok bisa jadi 224? Nah, karena kita lihat dari rumusnya yang tadi, yang ini, yang dimulai dari angka 128. Maka 64 ini berada di /26, 32 itu di /27, dan 16 itu di /28.
Nah, di mana traffic atau total IP ini kita hitung dari 128.6432.16. Lalu ini dijumlahkan. Nah, lalu bagaimana kalau di /26? Jadi bisa kita hitung lagi. Nah, sama aja ya teman-teman, kita tinggal menjumlahkan di /26 ini. Nah, /26 ini yang ada di angka berapa? Ada di angka 64. Maka kita cukup hanya menjumlahkan 128 dan 64 ya. 128 ditambah 64 kita jumlahkan, maka hasilnya itu adalah 192 ya. Maka jika 192 168 0.10/26, maka total IP atau traffic yang bisa digunakan berjumlah 192. Begitupun selanjutnya. Kalau misalkan kita carinya /29, ya tinggal dijumlahkan. Satu dua delapan, 64, 32, 16, 8, ya tinggal dijumlahkan. Nah, asal teman-teman hafal ya rumus untuk menghitung traffic di kelas C ini. Nah, oke, jadi itu adalah konsep perhitungan CIDR. Nah, ini kita baru membahas di kelas C, begitupun nanti di PLSM. Maka kita akan membahas terlebih dahulu di kelas C ya. Karena semakin ke atas, kelas B dan A, perhitungannya pun akan semakin rumit dan semakin banyak IP yang digunakan. Jadi, karena kita masih pembelajaran, jadi kita akan menghitung dasarnya atau lokalnya dulu. Nah, mungkin ini pembahasan dari perhitungan CIDR. Nah, teman-teman harus hafal ya rumus ini untuk digunakan di perhitungan kelas C manapun. Di mana kelas C itu, jadi kesimpulannya adalah CIDR itu memiliki rumus 128, 64, 32, 16, 84, 21, dan teman-teman harus ingat di sini, walaupun kita menggunakan classless, tetap ya teman-teman, kita harus hafal juga kelas pool, kelas A, terutama subnet max-nya, karena di sini yang akan kita gunakan subnet max atau kode dari setiap IP address. Jadi, walaupun berbeda-beda IP address, dia tetap memiliki identitas yang sama atau satu kode pos unik di setiap daerah, yaitu subnet max. Nah, jadi nanti router switch itu mengenal suatu IP itu melalui subnet max-nya. Nah, jadi IP ini masuknya kemana nih? Ke wilayah. Nah, jadi subnet max itu sangat diperlukan. Jadi teman-teman bisa hafalkan juga ya nih, yang subnet max kelas A, B, dan yang terakhir ini ya, C. Sehingga nanti teman-teman gak bingung bagaimana cara nanti kita menghitung kelas A, B, C. Nah, karena kelas C ini seperti yang teman-teman ketahui, 255, 255, 255.0, maka yang kita hitung adalah 4 oktet dari subnet max ini, dari IP address. Yang dimana ini rumusnya adalah 128 64 32 16 8 4 2 1. Yang terakhir kelas C itu trafficnya terdiri dari /25 hingga 32. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau perhitungannya dimulai dari 128 itu dimulai dari /25, 26 sampai seterusnya, di sini berarti ini sampai 32. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi pemecahan IP address, yaitu yang bernama PLSM. Yang kita ketahui, CIDR ini adalah Classless Inter-Domain Routing. Classless Inter-Domain Routing, CIDR, adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa.
Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Jadi, kalau kita ambil dari segi besarnya, CIDR ini adalah metode perhitungan bagaimana cara kita menghitung traffic atau total IP. Traffic itu seperti apa? Nah, kita akan bahas setelah ini. Kita mengenal dulu konsep dari PLSM dan juga CIDR. Nah, jadi kalau CIDR itu adalah cara menghitung traffic atau total IP. Nah, PLSM itu apa? Kalau PLSM merupakan variabel length subnet mask. Nah, pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam PLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnet klasik. Pada PLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Nah, jadi bedanya PLSM sama CIDR ini apa sih? Kalau misalkan CIDR adalah cara menghitung traffic IP, sementara PLSM ini adalah tindak lanjutnya. Jadi sama saja pemecahan IP, tapi dengan metode yang lebih kompleks atau yang lebih rinci. Nah, di sini kita bakal bahas langsung saja, teman-teman. Kita bakal implementasikan di sini ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai CIDR dan PLSM. Bagaimana sih cara perhitungan antara dua metode ini? Sebelum kita ke CIDR dan PLSM, teman-teman harus mengetahui dulu kalau IP address ini terdiri dari 8 dan ada 4 oktet ya. Dan 4 oktet ini yang berjumlahkan 32 bit. 32 bit ya. Nah, jadi IP address itu adalah suatu pengalamatan yang terdiri dari 4 oktet, dan 4 oktet itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ada di sini ya, x titik x titik x titik x titik ya. Jadi yang berjumlahkan ada 4, atau jika dijabarkan itu seperti ini. Di dalam satu oktetnya ini terdiri dari 8. Nah, di sini itu terdapat 8 bit, yang dimana kalau misalkan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8, maka bertotalkan berapa teman-teman? 32 bit. Jadi, IP ini merupakan suatu pengalamatan jaringan yang berjumlah yang memiliki 4 oktet, di mana 4 oktet ini berjumlah 32 bit. 32 bit. Nah, lalu konsep dari CIDR itu apa sih? Setiap IP address pasti memiliki yang namanya slash, atau bisa kita kasih contoh ya di sini 119.1.1/24. Ini adalah contoh penulisan IP address yang benar, yaitu IP address ini terbuat atau di IP address ini terdiri dari bilangan desimal, di mana bilangan desimal terdiri dari angka 0 sampai 255.
Nah, jadi IP address itu sebetulnya angkanya ada 6 ya teman-teman, yang dimana sesuai dengan apa yang kita tentukan, yaitu 0 sampai 255. Maka angka desimal yang bisa digunakan itu adalah 0 sampai 255. Selebihnya itu tidak bisa ya. Nah, jadi memang ketentuannya sudah dari 0 sampai 255. Nah, lalu IP address yang di sini itu terdapat hanya di 4 oktet. Nah, lalu apa sih slash ini? Nah, slash ini biasanya disebut dengan prefix, seperti yang kita singgung di awal, di mana prefix ini merupakan total IP. Di sini total IP ya, kita singkat. Total IP. Prefix total IP. Nah, di mana slash ini, slash 24 atau 25, 2627 hingga 30, nah ini merupakan prefix atau total IP-nya. Nah, apakah slash itu hanya 24? Nah, enggak ya teman-teman, jadi ada beberapa pengalamatan sebelum adanya classless. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya class pool. Class pool itu terdiri dari beberapa kelas. Jadi, kalau class pool itu adalah sebuah jaringan berkelas, dan classless itu adalah jaringan yang memang tidak berpatok pada kelas. Nah, kalau kita ketahui di jaringan class pool itu ada kelas A, B, C, D. Nah, slash 24 ini termasuk ke dalam jaringan kelas C. Nah, teman-teman nggak usah bingung, selanjutnya nanti kita akan bahas ya. Nah, kenapa D dan E tidak dibawa? Karena memang kelas D dan E itu sudah jarang digunakan, hampir tidak pernah digunakan. Jadi yang biasa digunakan itu dari kelas A sampai dengan kelas C, di mana kelas A ini biasanya digunakan dengan skala kelas besar ya teman-teman. Kelas B menengah dan kelas C ini kelas umum yang biasanya dipakai di jaringan LAN ataupun WAN juga bisa. Tapi kalau misalkan jaringan kelas A itu sudah mencakup jaringan secara besar gitu ya, yang paling besar dan yang paling banyak digunakan. Nah, tadi kita membahas. Nah, oke, lanjut kita ke prefix. Nah, prefix ini tadi apa? Total IP. Nah, total IP yang bisa kita gunakan IP address itu memberikan alamat kepada komputer atau device-device yang nanti kita akan gunakan. Nah, ini adalah konsep dari CIDR. CIDR itu hanya menentukan total IP-nya atau subnet max-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan yang ada di PLSM dan juga CIDR. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan dari konsep CIDR terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke PLSM. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa CIDR merupakan perhitungan prefix atau total IP, di mana CIDR itu biasanya terdiri dari 0 hingga 32. Jadi CIDR itu terdiri dari 0 sampai dengan 32. Nah, di dalam CIDR itu, kita tidak memerlukan atau menghitung banyak secara rinci mengenai network, host, ataupun broadcast, karena itu berada di perhitungan di PLSM. Jadi, CIDR itu adalah kita hanya cukup untuk menghitung prefixnya saja. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Teman-teman mungkin tahu rumusnya ada di 128. Setelah itu ada 64, 32. Setelah itu 16, lalu 8, 4, 2, dan 1. Nah, ini merupakan rumus yang ada pada CIDR ataupun PLSM yang sering sekali digunakan. Nah, di sini kita akan langsung saja kasih contohnya. Misal,
Kita duplicate dulu ini. 192.168.0.0/25. Kita akan menghitung konsep dari CIDR, di mana memang CIDR itu kita hanya fokus akan menghitung prefiknya atau /25-nya yang ini ya. Nah, kita akan sebarkan lagi dari sini. Oh, ini mohon maaf 10 ya. 10. Coba perbesar. Nah, setelah itu, bagaimana sih cara menghitung CIDR? Caranya adalah biasanya dari sini nih. Ini sebetulnya sudah ada rumusnya teman-teman, di mana kalau kita besarkan terlebih dahulu, gambar di sini 128, ini merupakan awalan dari /25 ya. Kita gambar. Ini /25. Lalu nampak ini /26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sampai semuanya habis ya. Nah, kenapa bisa ditentukan ini 25? Kalau kita lihat tadi pada sebelumnya, prefix itu, IP address itu terdiri dari 32. IP address itu terdiri dari 32 bit, 4 oktet. Masing-masing oktet itu terdiri dari 8 bit dan bertotalkan 32 bit. Nah, kenapa dari itu? Kenapa IP address atau total IP itu berjumlah dari 0 sampai 32? Karena IP address itu sendiri terdiri dari 32 bit. Nah, lalu bagaimana cara menentukan ini 25? Nah, kalau misalkan kita lihat tadi di sini 8, lalu di sini 8, 888 hingga bertotal 32. Nah, lalu bagaimana cara menentukan ini 25? Kalau misalkan kita lihat tadi di sini 8, lalu di sini 8, 8, 8, sehingga bertotal 32. Bagaimana cara mengetahui kalau misalkan selanjutnya itu 25? Jadi kita hitung-hitung ya teman-teman di sini. Kita tambahkan saja 8 ditambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. Mohon maaf, ini itu 1 ya. Jadi tadi 24 ditambah 1 berarti 25. Nah, berarti 25 ini diambil dari sini ya teman-teman. Sehingga 25 itu berada di jaringan kelas C. Nah, kalau kita ketahui, jaringan kelas C ini di kelas A. Di kelas A itu subnet max-nya itu terdiri dari 255. Kita ketahui jika jaringan kelas A itu subnet max-nya terdiri dari, berbaca dulu. Kita ketahui jika jaringan kelas A itu subnet max-nya terdiri dari A, kelas A itu terdiri dari 255 0.0.0.0. Lalu kelas B itu terdiri dari 255.0.0. Dan yang terakhir itu kelas C itu terdiri dari 255.0. Jadi dia membedakan kelas A, kelas B, dan kelas C itu biasanya adalah prefixnya. Kita lihat prefixnya itu /nya dari / berapa. Karena di sini /nya itu /25, maka di sini dia masuk ke dalam kelas C. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kelas A itu, nah, oktet ketiga, oktet itu berjumlah 0. Jadi ini bukanlah 111F, karena subnet itu terdiri dari 10 dan kalau misalkan ini semuanya full terdiri dari 32 bit, ini akan 111.
Tapi karena kelas A itu 255, jadi hanya oktet pertama yang digunakan. Kelas A itu oktetnya itu berjumlah 00-nya ini ada 3 ya. Jadi ini bukanlah 11F, karena subnet itu terdiri dari 10-10. Dan kalau misalkan ini semuanya full terdiri dari 32 bit, ini akan 111. Tapi karena kelas A ini hanya 255, jadi hanya oktet pertama yang digunakan. Lalu kelas B, hanya 2 oktet pertama yang digunakan. 2 oktet ya. Dan yang terakhir kelas C, ada 3 oktet pertama yang digunakan. Nah, kenapa tadi ini bisa kita simpulkan bahwa ini masuk kelas C? Karena di sini perhitungan bit ini tadi dia menggunakan 25. Karena di sini perhitungan bit ini tadi dia menggunakan 25. Nah, 25 yang terakhir angka bitnya berada di dalam jangkauan kelas C ya. Yaitu di mana nolnya itu atau oktet terakhirnya itu berjumlah 0. 0, 0, 0. Di mana kita berarti bisa memakai 0 ini. Nah, 25 yang terakhir itu angka bitnya berada di dalam jangkauan kelas C, yaitu di mana oktet terakhirnya itu berjumlah 0, yang ini ya. 0, 0, 0, 0, di mana kita berarti bisa memakai 0 ini atau bisa menghitung dari sini ya. Nah, maka dari itu ini adalah rumus dari pemisahan kelas C. Jadi di sini kita mulai dari 25. Nah, 25 ini ada di 128, ya berarti total IP-nya itu 128. Nah, kita ambil di sini subnet max-nya 255 255 255 1 2 8. Nah, seperti ini teman-teman. 255 255 255 128. Jadi cukup seperti itu. Karena slash awalnya itu dimulai dari pangkat atau slash 25 yang berjumlah 128 total IP yang bisa digunakan. Tapi sebelum itu teman-teman ada juga yang namanya PLSM. PLSM itu adalah pemecahan IP yang lebih rinci lagi, karena nanti ada pemecahan IP ke dalam network, hostnya, dan broadcastnya. Jadi total IP ini tidak bisa bukan digunakan untuk semua jaringan ya teman-teman, tapi ada beberapa IP lagi yang harus kita bagi untuk network, host, dan juga broadcast. Nah, kita akan membuat sebuah tabel atau tabel dari IP address, terdiri dari networknya, hostnya, dan broadcastnya. Nah, kalau tadi networknya itu adalah kelipatan dari angka 32, dari nilai 32 yang terdiri dari sebanyak 8 network. Nah, ini udah berjumlah 8 ya teman-teman. Ada 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Jadi total ini semua ada 8 ya. Ingat dihitungnya dari 0, karena IP address itu terdiri dari 0 sampai dengan 225. Nah, lalu selanjutnya adalah kalau teman-teman perhatikan di sini,
200 angka terakhir dalam blok subnet atau network itu 224, di mana ini itu sinkron. Kalau kita lihat di yang tadi sebelumnya, sinkron dengan subnet max yang ada pada blok IP, yaitu 192.16.12.90/27. Nah, ini itu sesuai ya teman-teman. 224 sesuai dengan max yang ada di sini. Nah, itu adalah sinkron yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini hostnya belum diganti ya. Kita perkecil dulu. Kalau misalkan networknya 0, berarti hostnya itu dimulai dari angka 1. Angka 1 setelah network. Lalu, sebelum angka sebelumnya, sebelum broadcast. Jadi, di sini kita bisa menggunakan IP dari 1 hingga 30, berarti 1 hingga 30. Jadi, ditambah angka 1 setelah network dan angka sebelum broadcast. Setelah network, berapa 1 angka sebelum broadcast? Angka sebelum broadcast berarti adalah 30. Jadi, di sini network yang pertama itu terdiri dari networknya 0. Berarti dimulai dari 0. Hostnya itu ada 1 sampai dengan 30 yang bisa kita gunakan. Dan broadcastnya adalah 31. Nah, ini adalah sinkron yang kedua. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas rumus yang telah kita hitung ya teman-teman, 31. Nah, tapi kalau misalkan kita terus-terus menggunakan rumus itu satu-satu, itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini teman-teman bisa langsung saja, kalau di sini 0, broadcastnya 31. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara rumus tadi, mungkin akan lama. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara rumus tadi, mungkin akan lama ya teman-teman, menghitungnya satu-satu. Jadi, di sini kita bisa lihat saja teman-teman, kalau tadi pada rumus awal itu ditambah, maka di sini kita kurangi 1. Jadi, sebelum angka 32 dikurangi 1, berarti 31. Lalu, network dari 64 dikurangi 1, angka menjadi broadcastnya di sini adalah 63. 63 ya. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kita ulangi lagi ya. Nah, broadcast dari 96 dikurangi 1 berarti 95. Bisa kita tulis 95. Lalu kita duplikat lagi ya. Kita duplikat. Broadcast dari 128 adalah 127. Kita duplikat. Lalu broadcast dari 160 adalah 195. Lalu broadcast dari 192 adalah 191. Dan yang terakhir, broadcast dari 224 adalah 223. Nah, kenapa di sini broadcastnya baru ada 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena sudah pasti broadcast terakhir adalah 225. Jadi, kalau 200, angka 0 di sini, network 0 dan broadcast 225 di akhir, network atau di akhir broadcast itu sudah pasti. Jadi, sudah tetap angkanya. Jika network dimulai dari 0, maka broadcast akan diakhiri dengan angka 225. Kenapa? Karena tadi jumlah IP itu terdiri dari 0 sampai dengan 225.
Nah, jadi sudah pasti broadcast terakhir itu berjumlah 225, dan network pertama pun pasti dimulai dari angka 0. Nah, selanjutnya kita menentukan di sini. Angka setelah 32 berapa? 33 hingga 62. Ini kita duplikat. Lalu tadi berapa? Berarti 33 hingga 62. Ini host untuk subnet kedua ya. Lalu selanjutnya, nomor angka setelah network 65 sampai dengan angka sebelum broadcast adalah 94, begitupun seterusnya sampai bawah ya, sampai broadcastnya atau networknya itu udah habis. Duplikat. Nomor angka setelah network 65 sampai dengan angka sebelum broadcast adalah 94. Begitupun seterusnya sampai bawah ya teman-teman, sampai broadcast atau networknya itu udah habis. Lalu angka 97 sampai dengan angka di sini 126. Setelah network 129 hingga dengan 158. Nah, kita duplikat lagi 161 sampai dengan 190. Kita duplikat 193 sampai dengan 222. Dan host yang terakhir itu nggak ada ya, karena udah laris ya teman-teman. Oke, jadi di sini cukup sampai sini adalah host yang bisa kita gunakan. Karena 224 ini udah oleh network dan 225 ini udah broadcast. Nah, di sini juga sinkron ya teman-teman. Setelah 224 lalu 225. Karena memang sudah begitu ya. Oke teman-teman, gimana sampai sini? Sudah paham mengenai perhitungan IP address melalui metode CIDR dan juga PLSM. Jadi nanti kita akan buat sepertikan tabel supaya lebih rapi. Oke teman-teman, di sini adalah merupakan tabel dari /27. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah letak network dari IP dari 192.16.12.90? Lalu pertanyaannya adalah, di manakah letak network dari IP 192.16.12.90? Jadi berada di network keberapa? Kita bisa lihat di sini 90. Nah, di sini di 90 itu ada di 1, 2, 3. Nah, berarti ada di yang ketiga ya. Yang di network ke-64 atau yang ketiga ini. Ini merupakan tempat atau network di mana IP ini ada. Jadi, IP 192.16.12.90 itu berada di network keberapa? Ketiga ya. Berada di network ketiga. Nah, itu ya teman-teman. Jadi nanti pertanyaannya, selain ada network, ada berapa? Hostnya ada berapa? Broadcastnya ada berapa? Lalu IP yang bisa digunakannya apa saja? Tapi ada pertanyaan terakhir yaitu, nah selain broadcast, host, dan yang lainnya, ini merupakan pertanyaan terakhir yang biasa dipertanyakan. Jadi bisa kita simpulkan, /27 itu di sini memiliki network atau blok subnet adalah 32 ya.
berkelipatan 32 yang berjumlah 30 IP sama dengan 8 ya. Lalu hostnya itu adalah 30 dan broadcastnya itu adalah 31. Kalau kita menggunakan rumus ini ditambah, tapi kalau kembali lagi, kalau tadi supaya cepat itu bisa juga dikurang. Nah, jadi ada di network keberapa IP di sini? Ada network ke-3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai subnetting dan IP address. Sebelumnya, kita sudah membahas satu contoh kasus soal. Nah, maka kali ini kita akan membahas lagi soal yang lain. Nah, teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Nah, dari IP address 192.16.12.110/25, subnet max-nya berapa, blok subnetnya berapa, hostnya berapa, broadcast-nya berapa, dan berada di network keberapa. Nah, jadi teman-teman silahkan tentukan terlebih dahulu sendiri. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman bisa melihat jawabannya apakah sinkron atau tidak. Nah, oke, kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mengerjakan, terima kasih banyak. Kita akan langsung saja mulai di sini. Kita mencari subnet max-nya. Nah, teman-teman masih ingat rumus dari subnet max ini dimulai dari angka /25. Nah, kalau misalkan dimulai dari angka 25, berarti hanya memiliki satu saja ya teman-teman, langsung 128. Jadi subnet max-nya adalah, nah, jadi di sini subnet max-nya adalah 255 ya. 255. Jadi 255, 255, 255, 128. Maaf ya teman-teman, ini agak berantakan. Oke, udah ya teman-teman, cukup satu aja. Ini 128, cukup satu aja ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada network atau blok subnetnya. Kita hitung di sini 256 dikurangi total IP, yaitu ini ya, 128. Kita hitung ya. Nah, di sini 256 dikurangi 128, yaitu 128. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan kelipatan dari blok subnetnya, yaitu adalah 128. Lalu kita jumlahkan ada berapa blok subnet di sini. Di sini ada 2N. 2 pangkat 1 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 2 ya. Jadi total IP-nya di networknya ini berkelipatan 128 dan terdiri dari 2 blok subnet. Lalu selanjutnya hostnya 2H. Kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Berarti di sini 2 pangkat 7 dikurangi 2. 2 pangkat 7 berapa teman-teman? 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Nah, jadi di sini hostnya adalah 126. Lalu ada di network keberapa IP di atas. Di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu ya.
Di sini ada network, ada host, dan juga ada broadcast. Hostnya atau blok subnetnya itu dimulai dari 0, karena di sini hanya memiliki 2. Nah, lalu kelipatan dari 128 ya sudah, sampai sini saja dari 1, 2. Dan broadcastnya di sini ada host ditambah 1. Berarti tadi hostnya itu 126 ditambah 1 jadi 127. 127. Dan yang terakhir pasti 255. Nah, karena hanya memiliki 2 blok subnet, jadi ya udah cukup sampai sini saja. Berarti host yang bisa digunakan yaitu dari 1 sampai 126 ya. Nah, di sini 127 ini merupakan blok subnetnya, maka 127 kita kurangi, kita ambil, maka totalnya adalah 126. Jadi di sini ada 126 total IP. Nah, ini sinkron dengan host yang bisa kita gunakan. Jadi, ada di network keberapakah IP di atas? 110 ada di network ke-1 atau kedua? Pastinya ada di network pertama, 110, karena 110 itu masih termasuk range IP host dari network 0, 1, sampai 120. Jadi, bisa kita simpulkan di sini. Nah, subnet max-nya ini, yaitu subnet max-nya itu tadi 255.128. Lalu tadi networknya berapa? Di sini kita kurung 128 yang berjumlah 2 blok subnet. Lalu di sini hostnya berapa teman-teman? Yaitu berjumlah 126. Lalu broadcastnya berapa? 127. Dan yang terakhir, ada di network keberapa IP di atas? Yaitu ada di network pertama. Nah, gitu ya teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman untuk menentukan blok subnet atau IP network, broadcast, range IP, atau bisa disebut juga dengan host, dan membuat tabel. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mempermudah, teman-teman bisa membuat tabel dari traffic yang bisa kita hitung. Nah, biar apa? Biar kita tidak bingung. Oh, jadi blok subnet dari ini yaitu ini. Blok IP dari subnet itu ada di blok ketiga gitu ya. Konsep dari blok subnet itu sendiri sebetulnya tidak bisa saling berkomunikasi antara blok subnet satu dengan yang lainnya. Nah, oke, nanti kita akan bahas konsep dari blok subnet itu apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah contoh kasus, di mana di sini kita mempunyai sebuah lab komputer, di mana lab komputer ini terdiri dari 30 komputer. Maka IP address atau traffic keberapakah yang sesuai dengan IP kebutuhan atau jaringan yang kita gunakan saat ini. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa kasus yang sebelumnya, ketika kita menggunakan /25 atau traffic 25 ini, maka total IP yang didapat adalah 128. Yang dimana ini terlalu banyak ya teman-teman untuk alamat jaringan kita. Kalau misalkan kita menentukan sebuah alamat jaringan atau IP address, itu yang pertama jangan terlalu kedikitan dan juga jangan terlalu kebanyakan. Gak apa-apa lebih sedikit. Kalau misalkan nanti kedikitan, nanti akan tidak sesuai. Atau ada komputer atau jaringan yang tidak kebagian IP, jadi lebih baik lebih sedikit.
Tapi kelebihan banyak pun jangan juga, karena nanti akan menghambur-hamburkan IP. Nah, jadi kita lihat di sini /27, total IP-nya ada berapa di sini? Ada 32. Nah, lalu kita jabarkan terlebih dahulu. 32 ini dari /25 itu ada 128, lalu /26 itu berarti 128 ditambah 64 berapa? Nah, jadi bisa kita simpan di sini untuk perbedaan. /25 lalu /26 strip sampai 128 ditambah 64 sama dengan 192. 26 dikurangi 192 itu 64 ya. Lalu di sini /27 yang sudah kita hitung ada pada berapa? Ada pada 32. /27 ada pada 32. Nah, selanjutnya di sini bisa /28. Berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 sama dengan 240. Berarti 16. Di sini berarti /28 16 ya. Nah, jadi blok subnet mana atau IP mana yang sesuai dengan jaringan kita? Kalau /25 ini tentu sangat kebanyakan ya teman-teman. 128 kita tidak akan menggunakan sebanyak ini. 64 pun masih kebanyakan ya. Nah, lalu /27 ini mendekati. Dan lalu /28 ini pasti kekurangan banget ya teman-teman. Karena hanya 16 IP yang bisa kita gunakan. Jadi kalau hanya menggunakan 16 IP, jaringan komputer lainnya tidak bisa saling terhubung karena tidak memiliki banyak IP. Maka yang paling mendekati adalah /27. Nah, di sini kita sudah mendapati hasilnya ya. /27. Jadi, jika kita mempunyai sebuah lab dengan total 30 komputer, maka prefix atau IP address yang paling tepat adalah kita menggunakan /27. Alamat jaringan yang akan kita gunakan. Jadi, yang paling tepat di sini adalah /27. Untuk jaringan komputer yang berjumlah 30 komputer. Nah, jadi itu ya teman-teman contoh kasus yang mungkin kita alami ya. Tadi dikasih tugas untuk menentukan alamat IP berapa, prefix berapa yang sesuai dengan jaringan kita. Salah satu contohnya adalah ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan langsung penggunaan atau pengalamatan IP address pada jaringan komputer. Bisa kita bagi dua ya dengan Cisco ini. Nah, di sini kita menggunakan tanpa switch dulu ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan di sini jaringan sederhana ya. 2 PC. Di mana kita akan menggunakan satu blok subnet IP yang sama. Kita akan menggunakan 192.16.12.90/27 IP network 12 aja ya teman-teman. Kita simpan di sini. Kita akan mulai dari 192.16.12.1. Jadi kita akan menggunakan blok IP yang pertama. Nah, kita ganti terlebih dahulu IP configuration-nya.
Kita ganti ya IP-nya, IP address 192.16.12.1/127. Sebelumnya berapa? 255.254. Nah, jadi ini merupakan tabel yang sudah kita buat mengenai subnetting yang sudah kita perhitungkan ya. Subnet yang sudah kita perhitungkan. Nah, betul ya teman-teman, yang ini 224. Oke, betul. Selanjutnya adalah udah berarti ya, kita sampai sini. Lanjut kita ke PC 1. Tadi PC 0 ya. Desktop IP configuration. IP address-nya 192.16.12.2. Lalu subnet max-nya ini sama ya, 224. Oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman pengkonfigurasi IP address dalam blok IP yang sama. Ini tanpa menggunakan switch ya teman-teman, belum menggunakan switch ya. Kita ping dari PC 0 ke PC 1 ya. Ke command prompt ping 192.16.12.2. Oke, di sini sudah TTL ya teman-teman. Berarti tandanya kita sudah berhasil dalam pengimplementasian dalam satu jaringan blok subnet yang sama. Lalu kita ke PC 1 ya. Kita ping lagi ke command prompt ping 192.16.12.1. Kita ping ke IP lawannya ya, berarti ke PC 0. Nah, di sini juga sudah TTL, berarti sudah berhasil ya. Itu tandanya kita sudah berhasil yang dalam satu blok subnet yang sama. Sekarang gimana kalau kita coba menggunakan switch? Sebenarnya sama aja ya switch itu, karena dia memiliki port lumayan banyak, kayak ada yang 12 port, 10 port, bahkan 28 port. Tergantung bagaimana jenis atau merek ataupun tipe dari switch tersebut ya. Jadi kita butuh 4 switch untuk menggabungkan komputer agar bisa saling terhubung. Kita akan menggunakan 4 PC di sini, atau 3 PC dulu kali ya. Yang ini bisa kita simpan dulu di sini di bawah. Kita akan coba implementasi blok subnet yang berbeda ya. Ini kita sambungkan dulu. Kita pakai 3 dulu saja ya. Di sini tadi kita sudah implementasikan IP address 12.1, 12.2. Nah, maka di PC kedua kita akan coba 12.3. 192.16.12.3. 255.254. Sekarang kita cek ke PC kedua ini. Kita coba ping ke PC pertama ya, 192.16.12.1. Enter. Reply ya teman-teman, berarti tandanya sudah bisa. Sekarang kita ubah PC 1 ya menjadi alamat IP di blok subnet yang berbeda. Kita coba ambil blok subnet yang kedua. Di sini range-nya dari 33 sampai 62. Kita di sini misalkan coba 34. Nah, blok subnetnya beda ya teman-teman. Kita coba ping dari PC 2 ke PC 34 ya. Ping 192.16.12.34. Coba enter. Nggak bisa ya, karena dia blok ke-1 atau PC ke-1 merupakan IP address dengan blok yang berbeda. Mereka tidak akan saling terhubung. Nah, sekarang kita coba ke PC 0. Kalau tadi PC 0 bisa ping ke PC 1,
Sekarang kalau diubah ke blok subnet yang berbeda, apakah bisa? 34. Nah, tidak bisa. Walaupun subnet max-nya sama, tapi karena IP address-nya itu berada pada blok subnet yang berbeda, maka tidak akan bisa. Maka hasilnya akan request timeout. Oke, sekarang kita akan coba memberikan switch lagi di sini. Oke, kita coba ubah ya PC1 menjadi blok subnet yang sama lagi. Titik 2 ya. Oke, di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan juga switch dan juga 3 PC ya. PC3 45. Di PC3 IP address-nya saya menggunakan 192.16.12.33, yang ini 33, yang ini 34, yang ini 35 ya. Kita coba ping di PC3 ini ya. Ke PC ini ya, yang 5. Ping 192.16.12.35. Oke, di sini sudah TTM ya. Tandanya sudah berhasil. Kita sudah berhasil dari bagian switch yang kedua. Yang ini IP-nya 35. Berarti kita coba ke 34 ya teman-teman. Ping 192.16.12.34. Nah, ini sudah TTL ya. Sudah berhasil juga. Berarti ini sudah saling terhubung ya. Nah, tugas kita sekarang adalah menghubungkan dua switch ini agar bisa saling berkomunikasi. Di sini kita lihat before-nya. Kita coba cek ya. Ping 192.16.12.33 ya. Nah, tidak bisa ya karena berbeda blok subnet. Maka apa yang harus kita lakukan yaitu konfigurasi IP address untuk menghubungkan antara blok subnet 1 dengan blok subnet 2. Caranya adalah di sini. Kita ke CLI, kita on-kan dulu interface-nya. Kita coba tambahkan IP address untuk di masing-masing interface. Jadi, kalau misalkan di interface yang sebelah sini mengarah ke blok subnet 1 dengan IP-nya tadi berapa? 192.16.12.1. Kita menggunakan range IP-nya dari 1 sampai 30. Maka dari itu kita akan menggunakan host atau IP sebelum IP broadcast, yaitu dari 30 dan seterusnya. Lalu di bagian blok IP yang kedua, kita akan menggabungkan IP address pada routers ini yang mengarah ke blok subnet kedua dengan IP host sebelum broadcast. Jadi kita akan menggunakan angka terakhir di dalam host masing-masing subnet. Nah, kita langsung saja kita masuk ke interface G0/0. Lalu masukkan IP address-nya ya, IP 192.16.12.30. Masnya itu 255.254 ya. Nah, baru kita masukkan interface G0/1 ya. IP address 192.16.12.62. Lalu masnya itu 255.254. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi routernya. Cukup seperti ini saja. Lalu bagaimana konfigurasi di PC-nya atau konfigurasi routernya? Lalu bagaimana konfigurasi di switch-nya?
Itu kita tinggal di sini menambahkan divisi 0 ke desktop IP configuration. Di sini ada yang namanya default gateway, di mana default gateway ini adalah suatu IP address yang berasal dari router ya. Jadi di sini default gateway kita memasukkan IP yang tadi kita konfigurasikan di router. Jadi karena ini subnet max ke 1, jadi kita menggunakan 192.16.12.30 karena tadi IP address yang digunakan di router merupakan default gateway-nya 192.16.12.30. Nah, jadi kalau misalkan ingin berinteraksi antara kedua blok subnet, kita harus menambahkan yang namanya default gateway. Jadi di default gateway-nya kita tambahkan seperti tadi 192.16.12.30. Lalu kita ke PC 2 ya, ke IP configuration. Nah, ini juga sama ya. Nah, lalu untuk di blok subnet yang kedua ini kita akan masukkan dengan interface yang tadi kita masukkan ya, yaitu yang IP yang terakhir tadi ya, yaitu 192.16.12.62 ya. Kita tambahkan juga ya ke PC yang lainnya, PC 2. Kita tambahkan juga seperti ini. Lalu satu lagi. Nah, kita tambahkan default gateway-nya ya, seperti ini. Nah, teman-teman, cukup seperti ini. Nah, apakah ini akan bisa saling berkomunikasi atau belum? Kita di sini akan coba command prompt ya. Kita ping ke titik 2 ya. Ping 192.16.12.2. Nah, ini juga tidak bisa mungkin karena masih proses ya, teman-teman. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.